Di dalam Al-Quran itu tersimpan ilmu untuk membangun peradaban. Dan saya pikir Indonesia udah jadi negara maju ya, kalau memang musuhnya berpegang pada Quran. Tapi realitanya nggak begitu. Kita hanya berpegang pada Quran untuk sebagian kecil. Itulah sebabnya kita terancam dibinasakan. Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Rama. Oke, di video kali ini saya ingin membahas tentang umat muslim yang dibinasakan. Video ini untuk dijadikan bahan renungan ya, bukan untuk membuat kamu panik. Semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dalam surat Al-A'raf ayat 182, Allah bilang bahwa kita akan dibiarkan menuju kebinasaan tanpa kita sadari. Ayat ini bisa dipahami secara ilmiah atau logis. Manusia pada dasarnya itu adalah makhluk yang irasional. Kita seringkali mengambil keputusan itu berdasarkan nafsu dan emosi dan ego. Jadi jarang sekali kita mengambil keputusan mengandalkan akal sehat. Nah, ini yang membuat kita mudah terpedaya karena kita mengedepankan emosi kita dibandingkan akal sehat kita. Kita mengedepankan ego dan hawa nafsu kita dibandingkan rasionalitas. Sistem kepercayaan adalah serangkaian prinsip, aturan, pemahaman, norma yang kita anut atau kita pegang kuat dalam kehidupan kita. Sistem kepercayaan ini digunakan ketika kita ingin mengambil keputusan, berpikir, bersosialisasi, berperilaku, bahkan bertutur kata. Makanya sistem kepercayaan ini sangat penting. Biasanya sistem kepercayaan ini ditanamkan kepada kita ketika kita kecil. Dan di Indonesia, pada umumnya mayoritas sistem kepercayaan kita adalah Islam yang tidak berpegang kepada Al-Quran secara utuh. Jadi kita itu berpegang pada Quran hanya untuk sebagian kecil. Inilah yang menyebabkan kita dilanda kekacauan dan berpotensi menuju kebinasaan. Dalam kondisi yang ideal, sistem kepercayaan kita itu bertindak sebagai pelindung. Jadi misalnya ketika kita ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, kita akan mengecek sistem kepercayaan kita. Ketika apa yang akan kita lakukan itu adalah salah atau tidak sejalan dengan sistem kepercayaan kita, maka kita akan menolak melakukan hal tersebut. Tapi problemnya ketika sistem kepercayaan ini tidak dipahami secara utuh, ketika sistem kepercayaan yang kita anut ini Islam yang tidak berpegang kepada Al-Quran secara utuh, maka itu membuat kita mudah melakukan penyelewengan. Ambil contoh, tidak apa saya berbuat korup, yang penting saya tidak berbuat syirik. Karena yang terpenting dalam Islam yang saya percaya adalah rukun Islam dan Allah Maha Pengampun. Dan semua dosa diampuni oleh Allah, asalkan saya tidak berbuat syirik. Korupsi 1-2 miliar tidak masalah, asalkan setelah itu saya bertaubat, saya bersedekah. Seperti itu yang terjadi ketika Islam yang kita pegang atau Islam yang kita anut tidak berkiblat atau berpegang kepada Al-Quran secara utuh. Kita jadi berprasangka pada Allah. Sementara banyak ketetapan Allah di dalam Quran yang bisa mematahkan berbagai alasan kita tersebut. Inilah kenapa kita menuju kebinasaan. Karena kita
saling korupsi satu sama lain. Padahal kita sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Apapun peran kita, dokter, polisi, pedagang, karyawan kantoran, semuanya, apapun peran kita, ketika kita menganut sistem kepercayaan yang pincang, kita akan saling caplok. Kita hanya peduli sama diri kita sendiri. Untuk apa saya capek-capek menuntut ilmu jika saya sudah dijamin masuk surga? Itu juga salah satu akibat dari sistem kepercayaan yang pincang. Islam yang tidak berpegang kepada Quran secara utuh. Makanya angka literasi kita rendah. Makanya umat muslim di Indonesia tidak suka baca. Karena kita semua kompak berpikir buat apa saya baca. Kalau tanpa membaca, saya sudah dijamin masuk surga. Makanya SDM kita tidak bisa bersaing. Bukan cuma itu, kita juga membiarkan kebatilan. Kita tidak peduli sama ada orang melakukan perbuatan salah dan kita nggak mau mengingatkan. Kita beralasan biar Allah yang menghukum. Seperti itu. Balik lagi, karena kita merasa cukuplah rukun Islam. Jagalah rukun Islam. Kamu bodoh tidak masalah, yang penting rukun Islam terjaga. Kamu korupsi tidak masalah, yang penting kamu jangan sirik. Karena Allah Maha Pengampun. Masing-masing dari kita tidak memiliki pengendalian diri, kita tidak memiliki visi, samaan visi dan misi terkait kita tuh sebenarnya mau apa. Yang kita pedulikan hanya ya rukun Islam dan membangun keluarga yang sakinah. Hanya itu. Dan kita tanpa sadar menjadi fitnah untuk Islam. Karena Islam tinggi. Saya berani mengatakan kepadamu dengan lantang ya. Islam itu tinggi derajatnya. Saya memang bukan ustadz dan saya bukan ulama, tapi saya tahu kualitas Islam itu seperti apa. Makanya saya katakan, kita itu sudah jadi negara maju jika memang kita sungguh-sungguh berpegang pada Quran, tapi realitanya kan enggak. Demikian yang bisa saya sampaikan jika kamu ingin memahami surat Al ayat 142 dan terkait bagaimana kita akan binasa tanpa kita sadari. Karena kita saling caplok satu sama lain dan kita merasa kita baik-baik saja, padahal tidak. Di sisi lain, ada juga nih ancaman yang gaib yang menanti kita. Gempa megatrust yang sudah dipastikan oleh BMKG akan melanda Indonesia. Kapan terjadinya saya nggak tahu. Kalau pada akhirnya kita tidak mau berpegang kepada Quran, kembali kepada Quran, tinggal masalah waktu sampai Allah meledakkan gitu, gempa tersebut di negeri ini. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe ke channel saya kalau kamu suka. Di video selanjutnya saya akan menceritakan tentang kembali ke Quran dan kenapa setiap dari kita itu penting dan tidak punya pilihan selain daripada kembali ke Quran jika kita memang ingin masuk surga. Ya, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.